Halo sobatku mistik-mistika, dimanapun Anda berada. Ini edisi kedua, video bagian kedua melanjut dari tentang Sabdo Palon Gorek Goro-Goro. Secara histori saya tidak ingin membahas, saya hanya mengedukasi untuk para pasukan kembar jiwa, mereka yang terbaca sebagai mempunyai kisah cinta kembar jiwa atau twin flame. Ada hal yang tidak kita mengerti di dalam kisah cinta para kembar jiwa. Saya mengatakan karena di dalam cerita cinta twin flame kembar jiwa sebenarnya Anda sedang trans dari kisah cinta leluhur. Golek goro-goro karena ini sudah saatnya para leluhur keluar. Keluar dari mana? Keluar dari Anda. Karena yang Anda pakai cerita cinta yang aneh itu bukan Anda. Siapa leluhur yang Anda lihat? Karena leluhur ada banyak. Leluhur jiwa, bukan leluhur darah kita. Tapi leluhur jiwa kita, di mana mereka di zamannya adalah orang-orang sakti. Dan saya tidak ingin membahas tentang sejarah bagaimana itu dimulai, dan saya tidak ingin membahas bagaimana segala hal bisa terjadi atau kenapa saya yang terpilih. Karena memang dari sejak lahir seperti jidat kita itu sudah ada tandanya, seperti kita tuh sudah ditandai bahwa kita terpilih. Yang saya ingin edukasi di sini adalah tentang twin flame, bahwa 3 dimensi dan 5 dimensi trans, kerasukan, atau apa bahasa halusnya. Silahkan dicari sendiri. Ini adalah cerita cinta yang bukan Anda. Sehingga bila Anda melihat anak kecil, ya misalnya ini ada orang tua umur 70 ngelihat orang umur 30 kemudian jatuh cinta, itu bukan dia. Padahal dia sudah punya anak cucu misalnya. Sehingga ini adalah hal-hal yang di luar nalar. Kenapa seseorang bisa melakukan hal itu? Kebanyakannya mereka itu memakai cerita cinta, di dalam mereka itu ada kisah cintanya leluhur atau kisahnya. Banyak juga yang bukan kisah cinta tapi kisahnya, seperti misalnya Ronggolawe dengan Lembu Anabrang. Nah, ini dua sahabat bisa bertengkar karena masalah apa. Terus kemudian ada kisah cintanya Kili Suci di mana 2 pria memperebutkannya. Atau di mana ada Ibu Radha yang sudah punya suami tapi jatuh cinta dengan Krishna yang sudah punya Laksmi. Atau ini adalah cerita cintanya Dewi Champa, di mana sang suami tertarik dengan putri Cina, yang mana dia adalah seorang tabib atau seorang dukun pijat, karena banyak cerita yang beredar tentang Putri Champa. Jadi karena banyaknya cerita, maka saya tidak ingin membahas sejarah. Saya cuma membahas tentang bagaimana hal-hal ini di mereka pernah terjadi, dan ini terulang di dalam kehidupan Anda tanpa Anda tahu bagaimana ini. Kenapa kok saya tidak bisa lepas dari cinta ini walaupun sudah berusaha sekuat tenaga. Anda tidak mengerti kenapa ini terjadi dan kenapa terpilih. Karena pada saat kita lahir, kita sudah ditanda untuk menyelesaikan tugas para leluhur. Saya bilang leluhur mau keluar. Pada saat saya bilang leluhur mau keluar, itu adalah ada hal-hal yang harus Anda selesaikan dengan kehidupan real Anda, yaitu yang selalu saya bilang 3 dimensi Anda, real Anda. Di mana di sini adalah
batasan antara putih dan hitam bercampur menjadi satu. Di tengahnya harus ada tetap sesuatu yang membuat putih tetap putih, hitam tetap hitam, karena kalau bercampur menjadi abu-abu. Dan di sini adalah cerita tentang Semar, Togok, dan Manik Moyo. Semar melakukan sebuah kesalahan dan dia tetap menjaga manusia. Dia diturunkan dari kahyangan. Ini hanya sekedar ulasan cerita, tidak untuk menjadi suatu hal benar salah ya. Jadi ini hanya sekedar perumpamaan, tapi ini adalah cerita yang kenapa Semar itu golek goro-goro, karena leluhur mau keluar. Antara hitam yang Togok kawal dan putih yang Semar kawal harus ada Manik Ismoyo. Saya ulangi, Manik Moyo. Yang membuat Togok dan Semar tidak kecampur di dalam suatu warna yang tidak jelas. Pada saat Bapak Subakir, Syekh Subakir berhasil mengalahkan Semar, dan Semar harus menerima bahwa ada perjanjian yang harus dibuat. Kemudian Semar menghilang. Itu adalah putih. Dan Togok saat ini kewalahan menjaga hitam, karena hitam semakin hitam, yang putih terhilang. Inilah kenapa tugas para Twin Flame adalah menghadirkan Manik Moyo di dalam hati kalian masing-masing, menghadirkan leluhur, menghadirkan sinar ilahi, apapun sebutannya. Itu hanya sebutan, tapi yang sejelasnya adalah di sini kita tahu bahwa kita belum melekat pada Allah. Itulah saatnya pasangan Twin Flame Anda dihadirkan oleh semesta. Itulah yang bernama goro-goro, karena di sini pasangan Anda dihadirkan untuk menghancurkan Anda. Kenapa? Karena Anda memang harus nol untuk menghadirkan Manik Moyo, untuk menghadirkan sinar ilahi di dalam kehidupan Anda. Di sini memang sengaja. Inilah yang saya sebut goro-goro. Ini ada penyebabnya. Ya Semar, karena apa? Ini adalah kutuk. Yang saya bilang lepas kutuk dan karmanya. Karena apa? Kita tidak mau digoro-goroi, karena kalau kita sudah melekat pada Allah, maka tidak ada yang goro-goronya hilang. Dan ini sudah semakin kencang. Karena apa? Ada yang harus Anda naikkan, bukan saja tentang diri Anda, tapi tentang leluhur yang selama ini mengawal Anda, yang menanti masa pencapaian Anda untuk mencapai nur ilahi, sinar ilahi. Pada saat kita mencapai nur ilahi, kita cabut semua kutuk dan karma, kita kembali nol. Kita netralkan. Yang mana yang menjadi kita sendiri, yang mana ceritanya leluhur. Jangan kita dibingungkan oleh cinta leluhur yang bukan kita. Kenapa saya diambil maskulinnya? Kenapa feminin saya diambil? Ini adalah edukasi untuk Twin Flame, yaitu pada saat Anda bertemu dengan sinar ilahi, ya, di mana Anda sudah paham bahwa oh, sudah tidak sakit lagi, oh, sudah tidak seperti kena gejala sakit hatinya Twin Flame itu kayak corona kan. Adem panas gitu ya, panas dingin gak karuan ya, nafas susah.
Sama, sebenarnya ini sudah hadir pada saat bersamaan dengan corona muncul. Ini yang tidak kita aware, ini yang tidak dipublish. Kita nggak ngerti, karena ini bukan ilmu kedokteran kan, ini bukan sejarah dan nggak banyak orang tahu tentang twin flame. Apa itu twin flame? Apa itu kembar jiwa? Kita memang tahu kembar jiwa, tapi kaitannya dengan cinta leluhur, ya baru ini saya dikasih tahu untuk memberitahu Anda. Siapa saya? Saya bukan siapa-siapa. Nama saya Manikumala. Manikumala kalau di kereta Keraton Surakarta itu adalah nama kereta. Nama kereta Manikumala. Anggaplah saya ini adalah kereta. Saya penyampai, saya membawa Anda menjadi diri Anda sendiri. Saya hanya kereta. Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya messenger, saya hanya pembawa pesan, saya hanya Gojek. Saya hanya Gokar. Saya hanya mengantar Anda ke tempat tujuan Anda. Paham ya tugas saya? Saya bukan siapa-siapa, dan di sini saya memang diharuskan untuk menyampaikan bahwa sudah tiba saatnya untuk Anda lurus ke depan, tidak lagi menoleh ke rasa kecewa karena tidak mendapatkan, karena tidak terpilih, atau karena harus rebutan dengan orang ketiga, atau ini adalah istri yang rebutan dengan orang ketiga, atau orang ketiga yang merasa terhina dengan istri. Justru kepahitan itu harus kalian nolkan. Harus menjadi sebuah pelajaran untuk mengampuni musuh-musuh Anda. Nah, pada saat Anda mengampuni dengan jiwa besar Anda, itulah tercapainya sinar ilahi masuk, dan itu sangat sakit. Saya tahu, dan ini proses yang tidak sebentar untuk menjalani yang namanya unalome. Unalome itu apa? Unalome adalah spiritual path, di mana Anda berjalan di dalam perjalanan spiritual Anda seorang diri. Tanpa ibu, tanpa ayah, tanpa pasangan, tanpa anak, hanya engkau dan Allahmu. Hanya engkau sendirian dan Allahmu. Dan bila mana semua, karena ini sudah waktunya, dan bila mana Anda tahu, karena Anda mencari jawaban di dalam YouTube, di dalam internet, di dalam media sosial, apa yang sedang saya alami. Maka bila mana Anda sudah tahu tapi tidak mau melepaskannya, semesta akan menggiring Anda dengan cara yang lebih kasar dari yang Anda sudah dapatkan. Dan saya tidak main-main. Kenapa saya di sini? Karena saya memang senang ngebreak semua berita atau ramalan yang tidak baik. Justru semakin jelek semakin saya ceritakan. Karena apa? Semakin kita berdoa, semakin kita jauh dari segala yang buruk. Iya kan? Saya senang memberitakan sesuatu yang jelek. Dengan tujuan apa? Bukan untuk memberi ketakutan. Lah kalau nanti kelihatannya di depan ada lubang di jalan tapi Anda nggak kelihatan, kan Anda bisa menghindarinya. Harapan saya seperti itu. Bukan untuk memberikan rasa takut di dalam hati Anda, tapi memang ini benar. Anda tidak boleh lagi menoleh atau harus menghilangkan rasa kecewa kenapa orang yang kita cintai tidak memilih kita, atau kenapa, karena ini tidak selalu soal pasangan. Seperti saya bilang, bahkan Malin Kundang pun dan ibunya itu memang sudah ikut detox. Detox adalah istilah saya untuk pembersihan. Karena apa? Mereka mau naik apa? Naik ke level yang lebih tinggi. Bahkan makhluk 5 dimensi itu juga minta di detox. Siapa yang bisa melakukannya? Hati bersih Anda pada saat Anda sudah tercerahkan, pada saat Anda sudah menemukan diri Anda sendiri. Prosesi menemukan diri Anda sendiri ini loh yang disebut twin flame. Pada saat Anda sudah bertemu dengan nur ilahi, cahaya sejatinya Allah, diri Anda dengan kembaran Anda, nggak mungkin pasangan Anda karena kalian bukan kembaran kan? Anda dan pasangan Anda bukan kembaran. Dia dihadirkan datang untuk menghancurkan ego kelas bawah Anda, untuk menunjukkan kepada Anda bahwa Anda belum melekat kepada Allah. Paham ya? Tinggalkan rasa kecewa Anda. Nolkan semuanya. Minta maaf kepada orang-orang yang kita sakiti.
Maafkan orang-orang yang menyakiti kita. Pandang di dalam 5 dimensi, pandang musuh kita. Dan katakan di dalam 5 dimensi, dalam alam pikiran kita, katakan, kalau leluhur saya punya salah, saya mewakili leluhur saya, minta maaf kepadamu dan leluhurmu. Jabat tangannya, saya minta maaf. Besar hatilah bilang seperti itu. Karena apa? Itu yang dibutuhkan oleh leluhurmu. Karena ini akan menjadi siklus Anda. Anda yang akan menanggung, Anda yang akan terus bermusuhan dengan dia. Karena bukan Anda yang bermusuhan, tapi leluhur yang ceritanya mungkin belum selesai. Saya tidak akan bisa menjabarkan satu demi satu. Karena leluhur kita beda-beda, ceritanya pun beda-beda. Mungkin Anda teman sekerja, mungkin Anda dengan pembantu, mungkin Anda dengan bos, mungkin Anda dengan mertua, mungkin Anda dengan tetangga, mungkin Anda dengan anak. Itu semua mungkin di dalam cerita twin flame. Dan pada saat Anda sudah menemukan diri Anda sendiri, Anda menjadi soulmate, pasangan jiwa Anda. Anda sudah bertemu dengan pasangan jiwa Anda, dan Anda tidak harus hidup sendirian karena jodoh yang tepat akan Tuhan hadirkan, atau pasangan twin flame yang Anda bilang pasangan twin flame itu akan dibersihkan juga dan dikembalikan kepada Anda. Tapi pada saat prosesi twin flame, Anda tidak boleh menoleh kepada dia, tidak boleh. Karena Anda hanya akan menunjukkan bahwa Anda memang masih tergantung kepada dia. Karena Anda masih melekat kepada yang duniawi, itu loh. Karena apa? Anda the chosen one, Anda yang terpilih. Anda terpilih untuk apa? Untuk menyelesaikan cerita leluhur di masa lalu. Sampai sini paham ya? Bahwa Anda harus detox. Pada saat Anda sudah detox, Anda harus vibrasi hati terus ke atas. Dan melupakan, memang harus melupakan karena Tuhan minta didahulukan. Ini keras, tidak bisa belok. Karena apa? Tuhan punya kehendak, katakanlah gitu. Karena apa? Tuhan Allah yang maha pencemburu sedang nagih janji. Ini yang katanya Semar nagih janji, Sabdopalon nagih janji ini. Dan cari gara-gara, karena apa? Lihat, Anda digoyang sedikit aja dengan masalah cinta yang suami ngeblok WhatsApp-nya, Anda sudah sakit hatinya nggak karuan, sudah bunuh-bunuhan, sudah santet-santetan, sudah pergi ke orang pintar. Coba dilihat, itu orang ketiganya pakai apa? Coba dilihat, istrinya pakai apa? Dia nyantet suaminya sendiri, kasihan suaminya, sehingga orang ketiga ikut-ikutan pergi ke orang pintar. Kemudian istrinya pun dikirim sesuatu yang membebaskan suaminya. Ini apa-apaan? Kalian nggak lihat? Sudah begitu tidak warasnya kita. Ini yang saya warningkan, bahwa Sabdopalon golek goro-goro. Ini goro-goronya. Dia akan membuat Anda melihat bahwa Anda loh belum melekat pada Tuhan. Sampai sini paham ya? Itulah kenapa setelah detox, silakan cari link detox di Mistik Mustika. Detox adalah pembersihan hati. Karena saya bukan budayawan, saya merasa bukan siapa-siapa, saya merasa bukan apa-apa, saya tidak paham cerita soal pewayangan, saya tidak paham soal sejarah. Saya tidak akan bicara soal persoalan yang saya tidak mengerti. Saya cuma datang untuk mengajar, memberikan pelajaran tentang edukasi twin flame, tentang bagaimana Anda harus keluar dari cerita yang menyakitkan ini. Sudah Anda lihat kepada Kaisang, saya sebutkan saja di sini. Itu dia terkena cinta twin flame. Dan orang-orang seperti beliau, dan saya minta maaf tapi beliau memang, kita semua adalah utusan. Kita semua adalah titisan, di mana kita harus mengeluarkan jiwa suci, leluhur dari dalam diri Anda. Karena setelah kenapa Anda harus detox? Karena Anda harus suci, Anda harus nol di depan Allah, Anda harus menghadirkan sinar Allah. Itulah manik moyo di antara Togok dan Semar. Kenapa? Karena Satrio Piningit mau keluar. Siapa Satrio Piningitnya? Seseorang
leluhurmu yang ada di balik para pasukan Twin Flame. Anda adalah prajurit, Anda menjaga Satrio Piningit. Siapa Satrio Piningit? Leluhur Anda yang harus Anda keluarkan. Kenapa saya bilang Anda harus tutup energi Anda? Karena musuh tidak ingin Anda sembuh. Musuh hanya ingin melihat Anda hitam, tidak putih. Tidak bisa mengontrol yang hitam. Karena apa? Tidak ada manik moyo, tidak ada sinar ilahi di tengahnya Anda ini. Sehingga 3 dimensi yang putih, 5 dimensi yang hitam karena samar. Bukan saya bilang leluhur itu hitam, tapi dunianya tersamar, gelap. Karena apa? Belum tercerahkan di tengah-tengah, sehingga ini abu-abu. Yang mana ceritanya 3 dimensi kita sendiri, yang mana ceritanya leluhur. Kenapa saya bisa gila untuk melupakan dia? Kenapa saya nggak bisa lepas padahal saya tahu saya tidak mencintai? Kenapa jadi cinta setengah mati? Kenapa kemudian ada saling tolak menolak? Kenapa sudah ingin menikah tapi kemudian dibatalkan? Kenapa saya digantung hubungannya? Kenapa menjadi sakit hati hanya karena masalah salah goreng telur? Itu terjadi di dunia orang-orang Twin Flame, pasukan Twin Flame. Di mana hal yang salah motong timun bentuknya nggak bagus aja bisa jadi berantem. Kita cuman ngobrol santai masalah sausnya warna merah, tapi yang lain melihat enggak, warnanya sedikit oranye mungkin, itu bisa jadi bertengkar. Hal-hal yang aneh yang terjadi dalam kehidupan kita itu loh yang saya bilang kita tuh ke trans itu bahasa kerennya. Bahasa kasarnya apa? Kesurupan. Kita bukan menjadi diri kita sendiri. Karena apa? Ini ada 3 dimensi dan 5 dimensi kecampur. Yang mana ceritamu, yang mana ceritanya leluhurmu nggak jelas. Sehingga dengan beraninya istri orang Anda kejar-kejar. Dengan beraninya Anda menyimpan perempuan lain yang baik-baik dan istri Anda ditinggalkan. Padahal sejujurnya Anda tidak begitu. Kenapa? Karena ada perasaan ingin memelihara perempuan ini. Kenapa? Karena dahulu dia mungkin istri Anda. Dahulu 5 dimensinya Anda itu istrinya atau Anda suaminya. Siapa yang ada di belakang Anda? Satrio Piningit. Satria-satria Nusantara yang disingitno pada saat zaman Sabdo Palon. Faham ya? Faham ya? Saya sudah waktunya memberikan ini, dan ini buat saya berat untuk membicarakan hal seperti ini. Karena apa? Karena saya merasa saya bukan siapa-siapa, saya bukan apa-apa. Saya cuma Manik Kumala, saya cuma pengantar kereta. Yang memang ternyata nama Manik Kumala yang diberikan oleh ayah saya, Suarsono Abu Al-Mahdi Rono Yudo, itu nama bapak saya. Mungkin beliau sudah dapat pewisik atau wangsit untuk memberikan nama itu kepada saya, bahwa saya harus menjadi deliver, pengantar Anda kepada cahaya sejati yang ngajarin Anda untuk detox. Almarhum bapak saya meninggal karena apa? Cakravyuha. Cakravyuha itu apa? Beliau meninggal karena masuk masa pensiun, dia nggak siap. Itu sedikit cerita dari bapak saya. Kenapa? Karena dia kalah mental. Cakravyuha menyerang mental. Hoax dilemparkan oleh pasangan orang yang kita cintai. Dia tidak sadar. Jangan marah, jangan benci. Karena memang pelajarannya adalah Anda harus stand firm. Anda harus stand strong. Anda harus berdiri kuat. Anda harus berdiri kokoh. Karena Anda tahu di depan Anda bukan dia. Anda hanya harus mengampuni dia dengan luar biasa dan melupakan. Anda mengarahkan diri kepada Allah karena dia sedang kesurupan. Kemana kita pergi pada saat melihat orang kesurupan? Kan kita kepada Allah. Nah, dalam hal ini kita tidak boleh mendoakan dia. Tidak boleh. Karena apa? Kita sendiri diserang. Jadi kita hanya harus berlari terus sampai mencapai titik yang diinginkan oleh leluhur. Karena ini yang bisa menghadapi cuman leluhurmu. Kita tidak bisa, kita 3 dimensi, kita tidak punya kesaktian, tapi 5 dimensi kita punya. Dan pada saat kita memberikan ampun kepada diri kita, kita sudah belajar caranya untuk mencabut pisau-pisau
kepahitan. Sehingga Anda bisa mencabut pisau-pisau kepahitannya leluhur Anda. Sehingga apa? Sehingga leluhur Anda pun netral, tidak marah lagi. Itu yang disebut detox, pembersihan, vibrasi hati tinggi. Karena kalau vibrasi hati Anda masih di bawah saja, Anda tidak akan mampu melepaskan leluhurmu, Satrio Piningit yang Anda bawa kemana-mana. Ini sudah waktunya beliau-beliau keluar. Karena apa? Manikmoyo sudah datang, akan membawa Anda terus naikkan vibrasi hati tinggi. Anda tidak pernah sendiri, lakukan pernafasan, karena pernafasan adalah seperti orang ngeden. Seperti orang ngeden. Kalau misalnya Anda hamil, tahu kan? Anda harus mengeluarkan pus ya. Kalau bapak-bapak kan sudah lihat, atau anak-anak, lihatlah di videonya. Kalau mau mengeluarkan sesuatu dari dalam perut Anda, mau itu anak ya atau lagi sembelit, kan ada pus ya, ada tekanan, gitu kan. Nah itu, yang saya maksudkan itu seperti itu. Tanpa nafas, Anda tidak bisa mengeluarkan hati sakit Anda. Taruh di bawah kaki Allah, minta Tuhan pulihkan. Tuhan tolong. Hanya Tuhan yang bisa menolong. Karena beliaulah Manikmoyo. Allah lah Manikmoyo. Nah, Manikmoyo ini diwujudkan di dalam leluhur. Ini sudah datang. Manikmoyo sudah datang dalam kehidupan Anda. Anda hanya harus perlu meninggalkan semua kepahitan. Anda hanya harus perlu kemauan untuk meninggalkan semuanya. Tanpa kemauan tidak bisa. Kalau Anda tidak punya keinginan, tidak akan bisa jalan. Kalau Anda masih ngelirik-ngelirik dan tidak memakai kacamata kuda, artinya tidak ngelirik kanan kiri, hanya terus memandang ke depan, fokusnya ke depan, kepada Allah, maka tidak akan jadi. Yang ada hanya penyakit, Anda akan sakit. Itu sudah pasti. Karena Anda dinilai oleh leluhur gagal melaksanakan tugas. Apa yang terjadi kalau gagal melaksanakan tugas? Ya dianggap tugas kita selesai, maka kita akan segera berpulang. Itu yang disampaikan kepada saya. Berarti tugas kita sudah selesai. Iya kan? Kalau kita sudah tugas kita sudah selesai di dunia ini, mau apa lagi? Kita akan berpulang. Semuanya kan seperti itu. Saya tidak ngancam, saya tidak nakut-nakutin. Ayo kita selesaikan bersama-sama tugas leluhur. Hanya perlu menaikkan hati, hanya perlu mau hati suci. Toh kita disakiti oleh orang-orang yang kita cintai. Bukan dengan maksud Tuhan akan mengganti air mata. Saya sudah bilang, Tuhan akan mengganti air matamu dengan tari-tarian. Semua yang hilang, setiap rupiah yang hilang, Tuhan akan ganti rupiah demi rupiah. Dan pada saat Anda sudah mendapatkan kelimpahan berkah rezeki, jangan lupa PR Anda. Anda harus mendetoks leluhur Anda. Karena vibrasi hati tinggi diperlukan untuk leluhur mau pergi, mau keluar dari badan Anda. Karena itulah yang disembunyikan selama ini. Itulah yang harus dilepaskan. Sehingga Semar bisa kembali. Sehingga Manikmoyo bisa melaksanakan tugas, berada di tengah-tengahnya Togok dan Semar. Sehingga tidak tercampur menjadi abu-abu seperti kita saat ini. Faham maksud saya ya? Satrio Piningit tidak kemana-mana. Dia masih bersembunyi di dalam diri Anda. Dan kalau Anda tidak paham intinya, artinya, maka Anda akan bingung sendiri di antara bagaimana pasangan saya, bagaimana Pak. Tinggalkan pasangan Anda, Tuhan dulu. Anda tidak akan pergi kemana-mana kalau Anda tidak melepaskan semua di belakang Anda. Paham ya? Detox hati, dicari linknya di Mistik Mustika. Saya Manik dari Mistik Mustika. Mistik Mustika juga bukan saya yang bikin. Mistik Mustika adalah leluhur-leluhur saya yang bikin. Mistik Mustika nama yang saya sudah punya semenjak sekitar 8 tahun yang lalu. Saya tercerahkan baru 2 tahun yang lalu. Jadi saya memang sudah dipersiapkan. Saya baru tahu bahwa semua ini Tuhan punya kuasa. Nama saya Manik Kumala. Tugas saya sebagai pengantar Anda. Saya ini kusir. Saya ini kusir kereta. Saya ini tukang gojek. Ya, saya ini sopir, mengantar Anda ke tujuan Anda. Oke, sudah paham ya? Dan pada saat Anda sudah sampai di tujuan Anda tidak perlu menoleh lagi kepada saya. Tidak boleh. Yang harus Anda toleh Allah di depanmu, Tuhanmu. Selalu sebutkan nafas asma Allah, sebut nama Allahmu, Tuhanmu, dan syahadat. Karena pasanganmu akan kembali lagi untuk menghancurkanmu. Kenapa? Karena dia dipakai Tuhan untuk menjadi Togok yang hitam dan Anda yang putih. Paham?
Anda harus cari manik moyo. Manik moyo itu apa? Sinar ilahi. Setelah Anda mendetoks, Anda akan tahu, Anda akan dapatkan. Pada saat Anda mendapatkan sinar ilahi, itulah Anda bisa clear antara putih dan hitam. Dan Anda tidak seperti orang kesetrum lagi kalau sedang keingat pasangan twin flame Anda atau orang-orang yang menyakiti Anda. Karena seperti saya bilang, twin flame bukan tentang percintaan. Ini tentang hati Allah. Ini tentang kembar jiwa Anda. Twin flame tidak pernah pasangan Anda. Pasangan Anda adalah pasangan penghancurmu, pengenolmu. Penyakitmu adalah pengenolmu. Mungkin twin flame Anda adalah pasangan twin flame Anda adalah penyakitmu, bisa jadi. Sesuatu yang Anda benci membuat Anda, atau rokok, atau apa yang membuat Anda benci sehingga orang yang Anda sayangi ngerokok, terus Anda bisa jadi bertengkar besar dan kemudian pisah ranjang, pisah kamar, putus. Bisa jadi. Tidak harus pasangan, banyak hal terjadi untuk mengeluarkan Anda untuk menemukan ilahi, sinar ilahi di dalam diri Anda. Anda harus ketemu manik moyo, titik. Karena apa? Semar mau pulang, dan dia tidak bisa pulang kalau Anda tidak menemukan manik moyo di dalam diri Anda. Sekarang yang bersama Anda adalah togok hitam, karena Anda dendam kepada orang ketiga, atau Anda sebagai istri dendam kepada orang ketiga, atau Anda orang ketiga dendam kepada istrinya. Itu, Anda togok. Balancekan dengan manik moyo, supaya terjadi pertemuan togok, manik moyo, dan semar bisa bersatu kembali, sehingga Satrio Piningit bisa keluar dari dalam cerita cinta Anda, dalam 5 dimensi Anda. Anda yang mengerangkeng Satrio Piningit. Sudah waktunya beliau-beliau ini keluar. Tanggal 10 bulan 10 2021. Saya Manik Kumala. Saya berharap saya memberikan pencerahan karena ini memang sudah waktunya. Dan saya minta maaf, saya tidak bermaksud melanggar para budayawan. Kalau memang saya melanggar, saya minta maaf karena memang saya nggak ngerti apa-apa. Saya hanya bicara berdasarkan apa yang leluhur saya perintahkan. Dan kalau saya tidak melakukan yang leluhur saya perintahkan, saya pun akan susah sendiri. Maka saya memberanikan diri untuk meminta maaf kepada para budayawan, kepada Mas Kaisang karena nama beliau saya sebut, karena beliau juga adalah seorang twin flame, pasukan Allah, seperti juga halnya kita. Dan Satrio Piningit yang bersembunyi, yang singitan, yang sembunyi di dalam kita ini mau keluar. Hadirkan manik moyo. Hanya satu perintahnya. Saya tidak ngajar agama. Saya juga bukan orang yang agamais. Masuk kembali ke dalam Tuhanmu. Hadirkan Tuhanmu. Hadirkan Allahmu. Cuman itu perintahnya. Itulah manik moyo. Sehingga togok dan semar bisa bersatu kembali. Antara yin dan yang balance. Sekarang ini kalian semua abu-abu. Malah cenderung lebih sekarang ini togok. Karena apa? Energinya keras dengan black magic. Karena apa? Twin flame memang bisa black magic. Twin flame memang bisa telepati. Twin flame memang empat, bisa mengambil energi orang. Twin flame memang mulutnya adalah sabdo dadi. Apa yang dia ngomong, orang itu jatuh, ya dia akan jatuh. Ya, hadirkan manik moyo, hadirkan Allah sejatinya di dalam dirimu. Karena di sini pasanganmu hanya menunjukkan bahwa engkau belum mendapatkan apa-apa dari agama kita. Bahkan saya sekalipun. Kita harus menghadirkan Allah di dalam membangun bait Allah di dalam hidup kita, di dalam hati kita, sebagai ganti dari kehilangan kita. Pasanganmu apakah dikembalikan apa tidak, akan ada penjelasannya nanti. Saya yakin. Saya berikan keyakinan. Kita hanya harus percaya pada proses semesta. Ada yang akan keluar dan kitalah yang menghambatnya karena kita masih saja berada di lingkaran
buletisasi karena bingung. Nah, ini saya berikan penjelasan seperti ini, sudah waktunya. Ya. Oke. Manik di sini dari Mistik Mustika. Cakra Nuswantoro, saya taruh ini di dalam Cakra Nuswantoro karena memang perintah dari semesta. Bukan pakai Mistik Mustika lagi, tapi ini adalah hal baru, Cakra Nuswantoro. Dengan 2 video, bait pertama dan bait kedua harus dipisahkan katanya. Jadi saya cuma mengalir saja ya. Manik dari Mistik Mustika dan Cakra Nuswantoro. Cakra Nuswantoro adalah channelnya leluhur ya. Jangan nyampah di sini. Ya, saya tidak ngajar agama, saya tidak ngajar sejarah. Saya hanya memberitahukan bahwa Manik Moyo sudah hadir dan hanya Anda harus datang kepada dia. Anda hanya harus datang kepada beliau untuk mencari nur ilahinya, nur ilahimu ya, sejatinya dirimu yang tercerahkan, yang bersinar bersama Allah. Saya nggak ngajar apa-apa. Saya cuma mengarahkan Anda bahwa Anda selama ini sedang ditunggu. Ya. Terima kasih. Sampai jumpa di sharing berikutnya. Salam.